kadang-kadang saya tadi bilang waktu di mana Nabi bicara dengan sahabat paling bagus itu waktu setelah subuh. Nah, waktu kedua yang Nabi sering bicara dengan sahabat itu setelah zuhur. Ini waktu yang mungkin sesuai dengan kondisi masa itu, di mana Nabi lihat ini sahabat semua sangat concern. Sekali lagi ini karena situasi masa itu yang begitu. Kalau sekarang orang kerja sampai jam 4 pasti susah, ya kan? Gitu. Artinya Nabi selalu pilih waktu di mana orang dalam kondisi siap. Habis zuhur juga begitu. Kalau ada kejadian penting yang Nabi mesti sampaikan, Nabi biasa kumpul sahabat, Nabi bicara di waktu itu. Nah, ada satu kejadian. Teman-teman ingat kejadian itu? Ada sahabat, 3 sahabat yang datang ke rumah Nabi kan? Ingat ya? Ada 3 sahabat satu hari yang tadi beta cerita di awal. Dia bilang, cokotompi di Nabi pun rumah, kotong tanya kepada Bunda Aisyah, Ummul Mukminin. Nabi di rumah itu ibadah kayak bagaimana? Supaya kotong tahu yang betul bagaimana begitu. Akhirnya dong niat ingin teladani Nabi. Sampai ke Nabi pun rumah, ucapkan salam Bunda Ummul Mukminin Aisyah yang jawab. Lalu mereka nanya, ya Ummul Mukminin, Nabi kalau di rumah ini bagaimana? Antua ibadah bagaimana? Lalu Bunda Aisyah jawab, oh Nabi kalau di rumah begini. Bunda jawab biasa. Nabi kalau bangun malam, Nabi tidur sebelum subuh. Nabi puasa, tapi kalau sore Nabi buka puasa juga kalau Nabi sedang puasa. Dan Nabi bergaul sama kita sebagai istrinya seperti layaknya kalian semua. Laki-laki bergaul dengan istrinya. Lalu setelah mendengar itu, ka'annahum takalluha. 3 sahabat ini diskusi di samping dinding kamar Nabi. Ka'annahum takalluha. Mereka bertiga merasa kok kayaknya tidak seperti ekspektasi kita. Dugaan mereka Nabi di rumah ini pasti Masya Allah sudah. Tapi istrinya bilang Nabi sembahyang malam betul, tapi pagi-pagi sebelum subuh Nabi tidur sedikit. Nabi ada puasa kalau Nabi mau puasa, tapi kalau sore tetap Nabi buka dendeng ketong. Nabi bergaul dengan ketong seperti layaknya suami ke seorang istri. Don 3 seng puas. Lalu akhirnya don 3 bicara di samping rumah. Ketong kan mau ikut Nabi, tapi ketong mesti pikir-pikir kalau dengar begini. Karena yang Bunda Ummul Mukminin Aisyah cerita ini kayaknya biasa saja. Tapi Nabi itu pasti masuk surga. Sementara katong belum. Lalu jangan ikut antua. Ini nanti cerita. Jangan ikut antua. Maksudnya bikin lebih. Antua bikin begitu karena antua so aman di surga. Katong belum. Katong bikin lebih. Iya. Lalu don 3 sepakat kalau begitu. Ini kan katong mau tambah amal. Jangan katong sama. Satu orang pilih satu amal. Lalu yang satu bilang sudah kalau gitu anak mau sampai yang malam, tapi anak saya mau tidur. Kalau Nabi sampai yang malam, nanti Nabi tidur sebelum subuh. Yang satu orang ini bilang anak mau sampai yang malam, tapi anak saya mau tidur supaya lebih dari Nabi. Yang kedua bilang ente pilih sampai yang kalau gitu anak puasa. Nabi puasa sore buka, anak mau puasa tapi saya mau buka sore-sore. Anak tambah dulu sampai anak pun mampu sampai berapa, dia pikir pahala lebih banyak. Lalu yang ketiga bilang ente pilih puasa, ente pilih sambayang, anak mau pilih apa? Anak mau pilih zakat, sedekah, uang sing ada. Dia pikir-pikir sudah kalau gitu anak jangan kawin leh. Dia pun pilihan adalah saya mau kawin karena Nabi kawin. Dia bilang supaya lebih dari Nabi, lebih jangan anak kawin supaya anak ibadah terus yang lain. Oke. Kalau kita bicara dari niat, kira-kira 3 sahabat ini punya niat baik ke sini. Dari niat baik. Apa niat baik? Dong pengen amal banyak. Niatnya oke. Nabi pulang. Assalamualaikum sampai di rumah. Bunda Aisyah jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bunda cerita, ya Rasulullah, wahai suamiku tadi ada 3 sahabat yang datang tanya, dong bicara begini. Waktu dong bicara di samping itu Bunda dapat dengar semua. Bunda Ummul Mukminin cerita semua. 3 orang ini bicara begini lengkap. Siapa itu? Bunda cerita A, B, C. Besok Nabi kumpulin semua. Kira-kira kumpulnya itu setelah
zuhur. Karena ini biasa Nabi khutbah atau pidato waktunya. Jadi begitu kumpul lalu Nabi mulai bicara. Jadi berdiri Nabi mulai buka khutbah dan Nabi mulai bilang, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa dengan 3 orang di antara kalian kemarin datang di betapu rumah? Nabi tegur dong, tapi Nabi sing sebut siapa-siapa. Padahal Nabi tahu ini siapa-siapa. Ada apa dengan 3 orang di antara kalian kemarin datang di betapu rumah, tanya tentang betapu ibadah di rumah. Lalu dong 3 bicara di samping rumah begini. 3 orang tak kejauh kesing. Kalau dong duduk jauh-jauh saya nggak apa-apa, tapi beta bayangkan kalau dong ada duduk baku dekat, pasti 3 orang baku kore rame, ya kan? Begitu Nabi bilang ada 3 orang datang, kalau dong 3 duduk baku dekat pasti baku pegang tangan sudah. Satu kore satu, tenang sudah dengar dulu kira-kira. Nabi mulai bilang, amma ana fa'atqakum wa akhsyakum lillah. Ketahuilah wahai sahabatku, akulah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang suka puji Nabi pudiri. Tapi di momentum ini Nabi mesti bilang begini supaya dong mengerti. Nabi bilang saya adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya sholat malam, saya tidur sebelum subuh. Jadi Nabi bangun malam, sholat, tapi sebelum subuh Nabi tidur. Yang tadi bilang sambayang, yang tadi rencana mau sambayang sen tidur itu dapat kore dari yang 2 kira-kira. Kalau yang 3 dulu baku dekat kan? Apalagi ada di Masjid Al-Kafsah itu pasti baku kore sudah kira-kira begitu, baku cubi lah. Wa asumu wa uftir. Kalau saya puasa, tetap saya buka waktu maghrib. Yang tadi dapat kore dia kore tamang lah. Ente yang puasa, ente dapat itu satu-satu dapat salah. Dan yang ketiga kata Nabi, wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikah, bahkan bukan dengan satu tapi dengan banyak. Wa atazawwajun nisa. Yang 2 tadi kore yang bilang saya mau kawin sama sekali itu. Baru Nabi bilang terakhir, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak suka sunnahku, yang tidak mau mengikuti contohku, tidak mau mengikuti teladanku, maka dia bukan umatku. Ya Allah, 3 stres. Itu waktunya kelihatannya terjadi setelah itu. Itu kebiasaan Nabi khutbah untuk mengingatkan para. Kalau tadi 3 orang itu ketong misalnya, selesai bubar itu pasti ketong 3 baku janji sendiri. Pulang baku janji baru ketong baku kasalah di rumah, stop. Jangan lanjut ketong perencana, sun habis tagore, boleh. Gitu.